لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا حريص عليها وأوجب تبشير بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أشهد أن لا إله إلا الله وضع الحجة وأتم المحجة وأن لا يقبل الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف لهم حتى أتى اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, ini merupakan pertemuan kita yang ke-23 menceritakan tentang wa'adul haq, janji pasti. Allah menyampaikan sesuatu di dalam Al-Quran dan Rasul menyampaikan sesuatu di dalam hadis. Sesuatu tersebut pasti adalah pasti. Bagaimana pembahasan kita pada Senin yang dulu, Senin sebelumnya kita membahas tentang su'ul khatimah. Kita sudah membahas 2 tanda su'ul khatimah dan hari ini merupakan tanda yang terakhir. Kenapa seseorang itu bisa mengakibatkan dirinya di dalam keadaan sad ending ataupun mati dalam keadaan yang buruk. Dan faktor yang ketiga membuat seseorang itu mati su'ul khatimah dikarenakan dia mencintai dunia. Apakah salah seseorang dengan mencintai dunia? Ini menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Sedangkan kita hidup di dunia. Al-Quran secara tegas menjelaskan bagaimana gambaran tentang kehidupan manusia di dunia. Di dalam surat Al-A'la ayat 16 Allah berfirman, ayat yang barusan kita bacakan tadi, bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan bahwasanya tu'thiruna itu boleh dibaca dengan yu'thirun. Boleh baca tu'thirun dan boleh dibaca dengan yu'thirun. Tetapi kalian semua wahai manusia, ya, kalian lebih memilih kehidupan duniawi, ya, bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Kalian wahai manusia sekalian itu lebih memilih kehidupan di duniawi daripada kehidupan ukhrawi. Ini pemahaman bahwasanya kecondongan manusia di saat mereka hidup di dunia ini lebih memilih kehidupan dunia daripada memilih kehidupan akhirat. Kenapa? Padahal Allah sendiri yang mengatakan kepada kita, wal akhiratu khairun wa abqa. Sedangkan kehidupan akhirat yang di dalamnya terdapat surga dan berbagai macam fasilitas yang lain, khairun, lebih baik, wa abqa, dan abadi. Baik ini bukan menurut pendapat Damanhur, bukan menurut pendapat simpulan, bukan menurut pendapat seseorang. Akan tetapi kebaikan tersebut adalah kebaikan menurut Allah. Ini sebenarnya yang paling mahal. Bisa Allah mengatakan baik, seharusnya kita itu berlomba-lomba. Seharusnya kita itu memang habis-habisan. Kenapa? Karena yang mengasih tahu, yang mengabari kita tentang kebaikan tersebut itu adalah Allah. Nah hari ini di saat kebaikan itu dipersepsikan oleh manusia, mohon maaf kalau seandainya misalnya ada pimpinan, ada atasan yang mengajak kepada kita,
begitu kita antusiasnya, ya kan? Begitu antusiasnya manusia dalam menyahuti ajakan dari pimpinan. Siap? Oh ya Pak, insya Allah Pak. Tapi ajakan dari Allah itu, ajakan dari Rasul itu sering sekali kita mengabaikan. Seolah-olah itu tidak ada. Padahal yang disampaikan oleh Allah dan Rasul itu jauh lebih baik dan abadi. Ini adalah bagaimana seseorang mempersepsikan dunia dalam kehidupannya. Sehingga apa? Sehingga dia akan habis-habisan. Untuk urusan dunia dia akan habis-habisan. Kenapa? Karena dia akan mencari, ya kalau istilah sekarang mencari muka, padahal mukanya sudah ada. Tapi kalau seandainya kita melakukan itu untuk kehidupan akhirat, maka itu kita tidak akan pernah lelah. Kita tidak akan pernah susah. Kita tidak akan pernah sakit hati. Ibnu Qayyim dalam ada sebuah ungkapan Ibnu Qayyim berkata, muhibbud dunya la yanfaku min salah. Pecinta dunia itu mereka itu tidak akan pernah terlepas dari 3 perkara. Itu kata Ibnu Qayyim, pecinta dunia. Yang pertama sekali, hammun lazim, kesusahan yang berterusan, kegundahan yang berkesinambungan. Susah kan? Apalagi misalnya baru beli mobil baru, garasi belum siap, parkir di luar rumah, ya kan? Ada enggak nanti pencuri? Ada enggak nanti yang mencuri spion? Kayak mana nanti kalau kotor? Susah. Kalau seandainya kita mencintai dunia, dibuat kita hammun lazim, membuat kita itu gundah. Apalagi rumah besar misalnya, pintu belakang udah terkunci belum ya? Garasi udah tergembok belum ya? Tapi kalau misalnya pintu rumahnya cuma 2, satu depan satu belakang, gampang. Tidak ada yang memang dikhawatirkan. Begitu juga kalau misalnya kita mau mudik pulang kampung, banyak aset di rumah sehingga kita was-was. Ini memang membuat kalau seandainya kita itu mencintai dunia. Yang pertama sekali adalah hamun lazim. Yang kedua, wa ta'abun daimun, keletihan. Letih, lelah. Seseorang yang mencintai dunia itu akan membuat dirinya itu lelah. Lelah hayati katanya, bukan lelah hayati, lelah hayati. Hidupku itu lelah. Kenapa? Karena kita membuat dunia itu kita cintai. Harus ada ini, harus ada itu, harus seperti ini, harus seperti itu. Itu yang membuat kehidupan kita lelah. Wa khasratun la tanqadhi, dan kerugian yang tidak pernah berhenti. Kerugian ini seperti apa? Nah, di saat kita misalnya musibah terhadap material, terhadap benda-benda kita, itu kita akan selalu meratapi, akan selalu dalam keadaan merugi, akan selalu dalam keadaan membanding-bandingkan. Mohon maaf misalnya kejadian bawa mobil ditabrak sama becak, ya kan? Itu begitu ditabrak itu langsung merepet-merepet. Padahal mobil sudah ditabrak, apa gunanya lagi kita merepet? Udah kejadian, sudah terjadi. Mau kita repetin lagi nggak bisa, kita atret, kita putar balik, nggak bisa kejadiannya. Tapi ini sudah kejadian. Apa yang harus kita ambil hikmahnya? Jadikan dunia itu di tangan kita, jangan di hati. Kalau di hati itu berat, akan selalu teringat. Kalaulah saya tadi sedikit aja belok ke kiri, pasti nggak ditabrak. Kalaulah misalnya, pasti saya seperti itu. Banyak kali kalau inilah yang dimasuki dengan inspirasi dari setan, membuat kita itu tidak akan pernah dan akan terus membenci kepada orang. Itu 3 pesan dari Ibnu Qayyim mengenai pencinta dunia.
Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Dalam surat Al-Qasas ayat 60 Allah berfirman, "Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma 'indallahi khairun wa abqa afala ta'qilun." Wa ma utitum min syai'in, apa saja yang diberikan oleh Allah. Ini menandakan apa? Apapun yang kita perolehi hari ini itu adalah given. Itu adalah pemberian dari Allah. Itu adalah mutlak dari Allah semuanya. Wa ma utitum min syai'in. Kata-kata syai'in sedikit yang diberikan itu. Semewah apapun kehidupan kita hari ini, ya, sehebat apapun, sebanyak apapun harta yang kita peroleh hari ini, itu adalah min syai', sesuatu yang sedikit. Dan itu digambarkan dalam Al-Quran. Bukan sesuatu yang spektakuler. Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha. Mata'ul hayatid dunya wa zinatuha itu merupakan kesenangan dunia dan perhiasannya. Wa ma 'indallah, dan apa saja di sisi Allah, akhirat, surga, itu merupakan abqa. Itu merupakan abadi. Hari ini sulit. Inilah yang dinamakan dengan iman. Kita mempercayai tentang sesuatu yang memang kita itu tidak pernah melihatnya. Inilah iman. Di sana dikatakan abqa khairun wa abqa, lebih baik dan abadi. Kita tidak pernah melihat surga. Siapa yang pernah masuk surga? Tidak ada. Cara yang paling gampang kalau bapak-bapak ibu yang pernah menikmati fasilitas dunia, ya, itu akan merasakan dan membandingkan. Ya. Saya pernah ke Swiss di Interlaken. Interlaken itu merupakan kota yang paling indah. Sampah memang nggak ada. Sehingga waktu misalnya kita, bapak ibu boleh melihat nanti di YouTube. Kalau misalnya kita melihat begitu indahnya saljunya, kapanpun ada salju kalau di Interlaken. Apa yang terbayang? Di dunia mendang lagi ulaga, kimpan di urang akhirat, kimpan di surga. Itu berbandingannya. Dan itu pernah diungkapkan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi sewaktu beliau diundang menjadi pembicara di Los Angeles. Bapak Ibu sudah pernah merasakan bagaimana nikmatnya fasilitas hotel yang paling mewah. Beliau menceritakan, kalau seandainya hotel aja di dunia seperti ini pelayanannya, nah, bagaimana nanti di dalam surga? Saya cuma ingin kasih tahu, salah seorang teman sewaktu nginap di suite presiden itu suite presiden itu dijaga di depan kamar. Hotel kita, kalau kita nginap itu ada 2 orang yang jaga di depan pintu kamar. Ini idenya. Siapapun yang mau masuk itu konfirmasi dulu, ada janji atau tidak. Kalau nggak boleh masuk. Ya. Saking canggihnya hotel, waktu buang air besar nggak tahu di mana cara siramnya. Nah, saya tanya, Pak, gimana cara ada siram? Begitu canggihnya fasilitas yang ada di dalam dan fasilitas yang disediakan. Bagaimana nanti kalau seandainya kehidupannya itu adalah di dalam surga? Digambarkan ada dipan-dipan, bidadari, ya kan? Buah-buahan yang tidak pernah terputus. Tak bisa, dan itu nggak terbayang. Itulah yang dinamakan dengan keimanan. Sehingga apa? Sehingga apapun yang membuat tawaran dunia itu tidak menghebohkan diri kita. Kalau seandainya kehilangan dunia, maka kita akan membandingkan dengan apa yang akan kita perolehi di akhirat, di surga. Sehingga kita tidak pernah merasa berat. Ini yang memang harus tertanam di dalam diri kita. Jangan sampai kemudahan dan apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat sedikit, ya, itu membuat kita itu lalai, membuat kita itu dok bahasa Aceh.
gadoh, ya, ada hingat. Kenapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mali walid dunia." Apalah arti dunia ini bagiku? Ya. Ma'ana wad dunya. Innama mathali wa mathalud dunya kamathali rakibin dhalla tahta syajaratin. Perumpamaan aku dengan dunia itu ibaratnya seperti orang kamathali rakibin, seperti seseorang yang dalam melakukan perjalanan traveling, ya, seorang lagi wisata, ya, dhalla tahta syajarah, dan dia itu berteduh di bawah pohon. Ada orang berteduh selamanya? Nggak ada. Orang berteduh itu setelah hilang lelah baru dia pergi lagi. Inilah ibarat dunia yang diibaratkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dunia itu ibarat seseorang melakukan perjalanan dan di saat itu dia berteduh sebentar. Setelah itu dia berangkat lagi. Ini yang dinamakan dengan dunia dan diibaratkan oleh dunia. Selain itu Rasulullah SAW juga bersabda, "Wallahi mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi." Demi Allah bahwasanya dunia itu diibaratkan dengan, Rasul memberikan contoh, ya, mencelupkan jarinya ke dalam air, lalu ditarik kembali, dan yang sisa itu adalah dunia. Sekarang apa yang mau dikejar? Ya kan? Ada harta 500 miliar. Muat kuburan kita? Enggak muat. Tetap yang kita bawa adalah kain kafan. Dan kain kafan kita itu nggak boleh branded, nggak boleh yang bermerek. Saya sudah pernah menjelaskan dulu. Kalau sendal jepit yang paling branded itu yang pernah saya tahu itu Louis Vuitton. Louis Vuitton itu cuma ada konternya di Singapura. Sendal jepitnya saja itu sampai 10 juta. Tilop Jacquemus 10 juta. Bayangkan bagaimana kehidupan orang dalam mencintai dunia. Dibuat seseorang itu memang bisa tergiur dan itu menjadi obsesi untuk membeli barang-barang mewah seperti itu. Itu yang dinamakan dengan cinta dunia. Bahaya sekali. Begitu keluar motor baru, ya, apa namanya? Beli. Ya. Beli terus. Berapa harganya? 66 juta, beli. Tapi begitu dilihat dari kualitas kurbannya cuma 2,5 juta, nggak cocok. Padahal kurban itulah yang mengantarkan diri kita di akhirat. Inilah kesalahan persepsi kita dalam menempatkan dunia, dan inilah yang dinamakan dengan cinta dunia. Begitu keluar motor 66 juta, belum. Yang penting lu benar sabuk lagi. Tapi pernah nggak kita misalnya melihat dia sanggup beli motor 66 juta dan dia sanggup berkurban 100 juta. Ada orang seperti itu? Ya. Nah, seharusnya dalam urusan akhirat kita itu jauh lebih konsisten, jauh lebih serius. Ini sebenarnya yang digambarkan oleh Rasulullah SAW tentang kecintaan dunia. Salah satu cinta yang membuat tragis su'ul khatimah itu adalah cinta salah seorang muazzin terhadap wanita kafir. Dan itu diceritakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi, Ibnu Hajar al-Asqalani. Dulu di Mesir itu, mungkin juga di Aceh, saya kurang tahu. Orang kalau mau azan itu naik ke atas menara. Nah, ada menara azan. Muazzin ini azan dia. Ini muazzin. Mudah-mudahan nggak terjadi sama muazzin kita karena nggak ada lagi menara. Ya. Muazzin ini naik ke atas menara untuk azan. Setiap hari. Suatu hari waktu dia mau azan itu dia lihat ada tetangga di samping masjid itu cewek orang Kristen yang cantik sekali dan dia jatuh hati cinta dan dia menurunkan cintanya.
dan dia menurunkan cintanya. Turun azan, pergi ke rumah itu, dia minta kawin. Ini cerita nyata. Tak nikah, nggak dikasih sama orang tuanya. Kenapa? Karena kamu Muslim dan anak saya kafir, Nasrani. Bagaimana caranya supaya saya bisa nikah? Caranya kamu harus masuk Kristen. Masuk dia, masuk Kristen, ya. Malam pertama meninggal, jatuh, berdiri, kepleset jatuh. Dunia nggak dapat, mati masuk neraka. Itu konsekuensinya kalau seandainya kita mengejar dunia, tapi kejarlah akhirat. Di saat kita mengejar akhirat, maka dunia akan mengikuti kita. Dan ini yang dilakukan oleh para sahabat. Abu Bakar itu dalam mengejar akhirat, berapa kira-kira biaya yang dihabiskan untuk hijrah? Itu lebih 100 miliar. Siapa yang mau hijrah, siapa nggak ada uang, semua pakai uang. Semua pakai uang Abu Bakar. Semua dibiayai oleh Abu Bakar. Dan 10 sahabat Rasulullah SAW yang sudah dijamin masuk ke dalam surga, ke-10-nya itu adalah orang-orang kaya. Utsman membeli sumur, ya, sumur orang Yahudi. Itu sekitar 14.000 dirham. Luar biasa kekayaan mereka. Dan mereka tidak pernah putren bohtek tok ya bahasa ya. Tidak pernah berkalkulasi dengan Allah. Kalkulasinya nanti dah ya. Dia beli terus sumur. Dan hasil sumur itu enggak dijual kepada orang Islam, disedekahkannya lagi. Coba bayangkan. Mereka tidak pernah mengejar dunia. Akan tetapi mereka mengejar akhirat, sehingga apa? Dunia mengikuti mereka. Hari ini keimanan kita tanggung. Mohon maaf. Kita sendiri serba tanggung, kaya tanggung, ya kan? Sukses tanggung, istrinya juga tanggung, cuma satu kata orang. Para sahabat sudah lebih daripada satu. Semua tanggung. Ini dikarenakan apa? Karena kan kita itu meninggalkan ajaran agama. Sehingga apa? Kesuksesan itu tidak bisa kita raih. Bagaimana para ulama mempersiapkan generasi, ya, untuk membuktikan hadis Rasulullah. Saya sangat tertarik Rasulullah. Perlu waktu 800 tahun, ya, generasi itu untuk mempersiapkan pembebasan Konstantinopel. 800 tahun waktu pembuktian dari apa yang diucapkan oleh Rasul sehingga terbukti. Saya kira ini saja yang dapat kita sampaikan hari ini. Insyaallah Senin yang akan datang kita akan membahas tentang nikmat kubur dan azab kubur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.